Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung, kembali Risalah Ramadan hadir ke ruang dengar Anda menemani makan sahur setiap pagi dari pukul 3.30 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ustazah Nani Sudaryani SAG. Nani Hendrayani. Hendrayani. Baik, yang akan menyampaikan tema pada pagi hari ini yaitu apa itu sakit. Baik, untuk selanjutnya saya berikan dulu kesempatan untuk Ibu Ustazah memberikan paparan. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dengan izin Allah, alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin ya Ustaz. Alhamdulillah. Saya insya Allah akan memaparkan tentang apa itu sakit. Siapa sih yang mau sakit? Ya Ustaz ya, siapa sih yang mau sakit ya? Semua orang pasti tidak mau sakit ya. Apa itu sakit? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Satu, sakit itu adalah zikrullah. Berzikir dengan mengingat Allah. Ya. Mereka yang menderita sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibanding sedang sehat. Ya, pemirsa ya. Kalau orang yang sedang sakit itu jiwa kita pasti dekat dengan Allah. Betul nggak? Ya Allah gitu. Sering menyebut nama asma Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, sambil merintih ya. Jadi zikir itu ada sakit itu adalah zikrullah. Berzikir dengan menyebut asma Allah. Kedua, sakit itu adalah istighfar. Dosa-dosa akan mudah teringat apabila kita sedang sakit ya, betul nggak? Kalau orang sedang sakit itu dosa-dosa kita teringat semua. Teringat semua. Apa yang kita ucapkan sedang sakit? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul nggak? Ya, kadang-kadang jadi apa ini karena apa gitu. Ya, jadi dosa-dosa kita akan mudah teringat ketika sedang sakit. Jadi sakit itu adalah istighfar. Yang ketiga, sakit itu, apa itu sakit? Yang ketiga adalah sakit itu adalah muhasabah. Apa muhasabah? Mengintrospeksi diri. Sakit ini jangan-jangan ya gitu ya. Jadi kita sakit akan lebih banyak waktu di rumah dibanding dengan orang yang sehat ya. Nah, orang yang banyak merenung, banyak muhasabah diri ya. Jangan-jangan ini sakit ini karena banyak dosa. Betul nggak ya Ustadz ya? Jadi sakit itu adalah muhasabah. Muhasabah itu banyak mengintrospeksi diri. Orang yang sakit banyak waktu luang di rumah, tidak ada ucapan yang tepat ya, dengan baca tadi istighfar, asmaul husna ya. Selanjutnya sakit itu adalah tauhid. Kenapa dibilang tauhid? Orang yang sakit itu lebih sering mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Gitu ya Ustadz ya. Jadi sakit itu adalah tauhid,
orang yang sakit itu lebih banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Saya teringat sekali dengan ucapan Ustadz Arifin Ilham ya. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu sakit itu adalah kalimat tauhid ya. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ampuni dosa hamba gitu kan ya, Ustaz ya. Pernah nggak Ustaz sakit? Iya pernah. Pernah ya. Sering malah. Tidak ada yang tidak pernah sakit ya. Mustahil kalau manusia tidak pernah sakit ya. Kalau Perbanyaklah. saya sakit, apalagi kalau parah, jadi langsung ingatnya mati aja. Mati aja. Ya nanti di season terakhir ya. Itu. Selanjutnya sakit itu adalah ilmu. Sakit itu adalah ilmu. Kenapa dibilang ilmu? Banyak orang yang sakit itu pembelajaran buat kita. Contoh, sakit diabetes, ya. Sakit diabetes. Oh, diabetes itu berawal dari satu keturunan, kedua pola makan, gitu ya. Nanti dari diabetes itu apa sih yang nggak boleh dimakan, apa sih yang boleh dimakan, gitu ya. Itu ilmu. Sehingga kalau kita mengetahui ilmunya, kita jaga-jaga pola makan kita, gitu ya. Jadi kebetulan saya alami sendiri itu ya. Kebetulan suami saya sedang sakit diabetes. Banyak pembelajaran, banyak dokter menasihati, banyak dokter memberikan semangat hidup gitu ya. Nah, jadi orang yang sakit itu adalah ilmu. Ilmu buat kita supaya kita lebih jaga-jaga pola makan, jaga-jaga pola hidup ya. Insya Allah dengan demikian berarti kan kita lebih mendekat ke sehat gitu ya, karena tahu ilmunya. Oleh karena itu sakit itu adalah ilmu. Selanjutnya sakit itu adalah nasihat. Ustadz, nasihat. Nasihat ya. Benar. Kita orang yang sakit itu ditengok oleh orang yang sembuh ke tempat gitu ya. Banyak nasihat. Apa? Enggak ada mang. Gitu ya Ustaz. Kalau bahasa Sundanya begitu ya. Sing sabar. Sing sabar. Sing tabah. Ya, itu banyak nasihat-nasihat yang membesarkan kita. Betul. Yang supaya kita bisa semangat hidup lagi gitu ya, supaya kita lebih semangat hidup. Berjuang semangat hidup gitu ya. Tuh. Jadi selanjutnya adalah sakit itu adalah silaturahim. Kenapa bilang silaturahim ya? Nah, ibu dan bapak sekalian ya, hadirin sekalian, orang yang sakit, keluarga yang jauh, yang biasanya tidak pernah berkunjung, dengan sakit. Walaupun jauh tuh dia berkunjung ke tempat kita. Itu hikmahnya sakit. Jadi bisa bersilaturahim dengan keluarga besar. Itu hikmahnya dari sakit. Coba kalau nggak sakit, mungkin kita tidak bisa bertemu karena jarak jauh gitu ya. Tapi dengan sakit, dengan keadaan kondisi sakit itu orang yang jauh itu bisa silaturahim, bisa bertemu, menengok, istilahnya bahasa Sunda mah ngalayat gitu ya, dari tempat jauh itu. Jadi oleh karena itu sakit itu adalah silaturahim. Kemudian selanjutnya yang terakhir, sakit itu adalah membawa kematian. Ya. Kalau Allah menakdirkan dengan sakit itu Allah harus pendek usianya lewat sakit. Ya bagaimana lagi ya, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa sembuh lagi kan ya, bisa sembuh lagi dari sakitnya itu. Tapi kalau Allah menakdirkan
sakit itu adalah membawa kematian. Jadi sekali lagi, apa itu sakit? Sakit itu adalah zikrullah. Sakit itu adalah istighfar. Sakit itu adalah tauhid. Sakit itu adalah ilmu. Sakit itu adalah nasihat. Sakit itu adalah membawa kematian. Ada satu lagi Ustadz yang tertinggal. Sakit itu adalah mustajab doa. Kenapa demikian? Ya, Bu, Ibu dan Bapak sekalian, biasanya kalau yang sakit itu kita mendoakan kepada yang, kalau kita nengok, kita mendoakan kepada yang sakit, enggal damang, enggal sehat, gitu ya, mendoakan. Justru kalau mustajab doa itu orang yang sakit mendoakan kepada kita. Nah, di saat sakit mendoakan kepada orang yang sehat. Itulah mustajabnya doa. Jadi kenapa kenapa sakit itu adalah mustajab doa? Ternyata doa akan cepat terijabah mendoakan orang yang sakit kepada yang sehat. Jadi sebaliknya gitu ya. Tentang sakit itu adalah doa. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ya. Baik pendengar dan pemirsa, kita tunda sejenak. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Amalan pada bulan Ramadan yang dapat dilakukan selain puasa yang dapat menambah pahala, yaitu tadarus dan menghatamkan Al-Quran. Kemudian memperbanyak bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Beliau semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Kemudian melakukan salat tarawih dan mendekatkan diri atau iktikaf. Pada sebuah hadis disebutkan bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan lainnya, yaitu melakukan zikir dan sholat 5 waktu, serta berdakwah, kemudian bertaubat, serta membayar zakat. Amalan bulan Ramadan yang terakhir adalah melakukan ibadah umrah. Berangkat umrah pada bulan Ramadan nilainya setara dengan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar dan pemirsa Risalah Ramadan masih bersama dengan tema kita, apa itu sakit. Tadi Ibu Ustazah sudah menjelaskan ya, ada sekian, saya lupa lagi ada sekiannya itu. Nah, bisa diulang kembali apa itu sakit. Jadi apa saja dari sakit itu yang bisa kita ambil hikmahnya? Iya. Terima kasih. Sakit itu adalah zikrullah. Orang yang sakit mudah mengucapkan dengan asma Allah. Contoh, asma Allah kan banyak ya, ada 99 kan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, sambil merintih, terbayang kan? Luar biasa itu ya. Jadi sakit itu adalah zikrullah. Kedua, sakit itu adalah tauhid. Tauhid itu adalah orang yang sedang sakit membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kalimat tauhid itu kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, perbanyak kalimat thayyibah. Perbanyak kalimat tauhid gitu ya. Kemudian sakit itu adalah istighfar. Jadi perbanyak istighfar, Ustaz.
Kenapa perbanyak istighfar? Barangkali ini teguran sakit itu ya, teguran dosa kita gitu Ustaz ya. Barangkali ini Allah lagi menegur dosa kita lagi. Coba kalau tidak dikasih sakit mungkin kebablasan. Ya. Jadi perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan sakit itu menjadi kifarat dosa. Gitu ya Ustaz. Maksud saya seperti itu ya. Kenapa disebut sakit itu istighfar? Jadi perbanyak istighfar, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Begitu ya. Kemudian selanjutnya zikir sakit itu adalah ilmu. Banyak pembelajaran dari situ. Kalau sudah ketahuan sakit itu dari diabetes, dari jantung, itu sakit diabetes jantung atau sakitnya sakit mah gitu ya. Asam lambung, asam urat gitu ya. Itu kan dokter memperingati, menasehati. Jangan makan ini, jangan makan itu supaya sehat, supaya sembuh. Itu kan ilmu. Saling sharing malah Bu sama temen tuh. Nah, gitu. Saya juga kan ada asam urat gitu. Kru saya juga punya asam urat gitu. Jadi dengan ilmu kita bisa bisa lebih waspada. Lebih waspada. Aduh, nggak boleh dimakan itu, nggak boleh dimakan ini supaya sehat. Itu ilmu. Terutama ilmunya ilmu dokter ya. Ilmu dokter ya. Ya. Kemudian sakit itu adalah nasihat. Banyak pembelajaran dari situ ya. Banyak nasihat-nasihat yang harus kita renungkan gitu ya. Yang harus kita renungkan nasihat dengan kalimat sabar ya, tabah ya, neng ujang gitu ya kalau bahasa Sundanya ya. Sing engadamang, sing kiat, sing tabah, sing sabar itu ya. Kalimat-kalimat nasihat itu yang bisa menguatkan supaya kita cepat sembuh. Jadi pembawa semangat itu biasanya dinasehati gitu. Jadi oleh karena itu sakit itu adalah nasihat. Selanjutnya tadi sakit itu adalah muhasabah. Muhasabah itu banyak mengintrospeksi. Gitu ya, banyak mengintrospeksi diri. Jangan-jangan dengan sakit itu saya banyak menipu orang gitu, misalnya banyak korupsi. Peringatan berarti Bu ya. Ya itulah, banyak introspeksi diri. Allah negor lewat sakit supaya kita tobat gitu ya. Jadi sakit itu adalah muhasabah ya. Jadi karena banyak waktu luang, orang yang sakit itu kan banyaknya tergeletak gitu 24 jam ya per hari-hari. Ya nggak ada lagi yang kita ingat. Paling mengintrospeksi diri, membaca kalimat-kalimat Allah gitu ya, sambil menahan sakit ya. Terbayang ya gitu ya. Jadi itulah sakit itu adalah muhasabah. Selanjutnya sakit itu adalah membawa kematian. Sakit itu membawa kematian. Tetapi memang kalau Allah menakdirkan harus sembuh lagi ya sembuh lagi gitu Ustadz ya. Tetapi kebanyakan dengan banyaknya sering sakit, ujungnya adalah membawa kematian. Itu mungkin bisa menjadi wasilah ya. Tapi saya tertarik sekali dengan sakit itu menjadikan wasilah mustajab doa. Betul. Nah itu bagaimana Bu? Saya juga baru membaca itu rada kaget ya, kok bisa mustajab doa gitu. Nah iya. Jadi tatkala kita menengok kepada yang sakit, apa yang kita ucapkan? Engal damangnya. Nah, biasanya kita mendoakan yang sakit kan ya. Nah itu umum kan, udah umum kan, udah hal biasa, sing sehat, sing kuat, sing sabar gitu. Betul. Nah, tetapi ada ilmu yang kita baru dengar, baru tahu gitu. Ternyata begitu mendoakan orang yang sakit kepada kita itu ternyata mustajab doa. Maksudnya begini, orang yang sakit juga mendoakan kita. Neng enggak sehat dehnya gitu misalnya. Ibu enggak sehatnya, alhamdulillah hatur nuhun ditengok, ibu sing sehat. Itu mustajab doa. Jadi orang yang sakit mendoakan kepada orang yang sembuh, yang menengok sehat, kita. ya. Itu di sanalah mustajab doa.
Iya. Saya luar biasa membaca itu ya, apa sih ilmu itu. Saya Iya. baru dengar gitu, ternyata luar biasa. Ternyata sakit itu adalah mustajab doa. Artinya doa akan diijabah ketika orang yang sakit mendoakan kepada orang yang Iya. sembuh. Gitu. Atau kita yang lagi sakit, kita berdoa untuk diri sendiri atau untuk begitu. orang lain ya. Itu Iya. seperti itu barangkali. Luar biasa ya. Jadi ya mudah-mudahan semuanya pada Ramadan ini ya Iya. diberikan kesehatan ya, sehat lahir, sehat Batin. Nah Bu, ada doa biasanya kan suka dibacakan, ada doa-doa khusus ya. gitu yang diajarkan oleh Nabi seperti itu. Iya, ada banyak ya doa itu sesuai dengan banyak doa, ada yang pendek, ada yang panjang gitu ya. Doa ada yang praktis gitu ya, ada juga yang udah umum ya. Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang sedang sakit hari ini, saat ini, siapapun pemirsa di mana saja berada yang sedang sakit hari ini, saya doakan cepat sembuh ya Allah. Amin. Barakallah, saya ngadamang dengan doa yang saya bacakan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yugadiru saqama. Amin. Saya ulang. Allahumma rabban nasi ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yugadiru saqama. Mudah-mudahan yang sedang sakit pada hari ini dan selanjutnya Allah sembuhkan. Berikan keajaiban dari Allah. Mudahkan dan lancarkan dan sehatkan kembali seperti biasanya. Begitu Ustaz. Amin. Ya, mudah-mudahan doa kita, doa Ibu Ustazah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pendengar dan juga pemirsa Risalah Ramadan berkaitan dengan tema kita, apa itu sakit. Mungkin ada hal terakhir yang akan Ibu sampaikan? Ada, mudah-mudahan sekali lagi pemirsa yang ada di mana saja berada, jaga pola makan supaya kita tidak sakit ya. Perbanyak istighfar. Mudah-mudahan lewat sakitnya menjadi penebus dosa ya. Yang sedang sakit hari ini, semoga Allah berikan yang terbaik dan bisa disembuhkan kembali. Amin. Ini sebuah teguran atau mungkin ujian atau mungkin pola makan kita yang salah sehingga kita bisa sakit gitu ya. Jadi berhati-hatilah, waspadalah dengan pola makan, dengan perbuatan juga. Takutnya ini teguran dari Allah ya. Allah melihat, Allah menegur dengan sakit, jangan-jangan banyak dosa begitu ya. Begitu yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dengan sakit menjadi kifarat dosa dan disembuhkan oleh Allah kembali ya. Bibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Ustazah Nani. Pendengar dan pemirsa, demikian Risalah Ramadan pada pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.